Saudara-saudariku yang terkasih, kita sangat berduka atas wafatnya Bapak Paus Fransiskus. Beliau wafat pada hari Senin Paskah di usia 88 tahun. Berita wafatnya Bapak Paus Fransiskus sudah diberitakan secara resmi dalam website vaticannews.va. Dalam berita tersebut disampaikan bahwa pada pukul 9.45 pagi waktu Roma, pada hari Senin 21 April 2025, Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo dari Rumah Tangga Kepausan, mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus dari Casa Santa Marta dengan kata-kata sebagai berikut. Saudara-saudari terkasih, dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Pada pukul 7.35 pagi ini, Uskup Roma Fransiskus telah kembali ke rumah Bapa. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Ia mengajarkan kita untuk menghayati nilai-nilai Injil dengan kesetiaan, keberanian, dan kasih universal, terutama yang berpihak pada mereka yang paling miskin dan terpinggirkan. Dengan rasa syukur yang tak terhingga atas teladannya sebagai murid sejati Tuhan Yesus, kita menyerahkan jiwa Paus Fransiskus kepada cinta kasih yang tak terbatas dari Allah Tritunggal. Paus dirawat di rumah sakit Poliklinik Agostino Gemelli pada hari Jumat 14 Februari 2025 setelah menderita bronkitis selama beberapa hari. Situasi klinis Paus Fransiskus berangsur-angsur memburuk dan dokter mendiagnosis pneumonia bilateral pada hari Selasa 18 Februari 2025. Setelah 38 hari dirawat di rumah sakit, mendiang Paus kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Pada tahun 1957, di awal usia 20-an, George Mario Bergoglio, nama asli Bapak Paus Fransiskus, menjalani operasi di negara asalnya Argentina untuk mengangkat sebagian paru-parunya yang terkena infeksi saluran pernapasan yang parah. Seiring bertambahnya usia, Paus Fransiskus sering mengalami serangan penyakit pernapasan, bahkan membatalkan kunjungan yang direncanakan ke Uni Emirat Arab pada November 2023 karena influenza dan radang paru-paru. Pada bulan April 2024, mendiang Paus Fransiskus menyetujui edisi terbaru buku liturgi untuk upacara pemakaman kepausan yang akan memandu misa pemakaman Paus, tetapi edisi ini belum diumumkan. Edisi kedua dari Ordo Exeguiarum Romani Pontificis memperkenalkan beberapa elemen baru, termasuk bagaimana jenazah Paus harus ditangani setelah wafatnya. Pemastian wafatnya Paus dilakukan di kapel, bukan di kamar tempat dia meninggal, dan jenazahnya segera ditempatkan di dalam peti mati. Menurut Uskup Agung Diego Ravelli, Kepala Seremoniarius Apostolik, mendiang Paus Fransiskus telah meminta agar upacara pemakaman Paus disederhanakan dan difokuskan untuk mengekspresikan iman gereja kepada tubuh Kristus yang telah bangkit. Ritual yang diperbaharui, kata Uskup Agung Ravelli, berusaha untuk lebih menekankan bahwa pemakaman Paus adalah pemakaman seorang gembala atau pastor dan murid Kristus, dan bukan pemakaman seorang yang berkuasa di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tambahkan sedikit berita wafatnya Bapak Paus ini. Marilah kita melihat sekilas kitab hukum kanonik, ya, kanon 331 dan seterusnya, berkaitan dengan siapakah Paus di dalam gereja Katolik ini. Marilah kita dengarkan.
Kitab Hukum Kanonik, Kanon 331. Uskup Gereja Roma dalam arti Paus yang mewarisi secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus, yang pertama di antara para rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya adalah kepala kolegium para uskup, wakil Kristus dan gembala gereja universal di dunia ini. Karena itu berdasarkan tugasnya atau munus dalam gereja, ia mempunyai kuasa berdasar jabatan tertinggi, penuh, langsung, dan universal yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas. Kanon 332, paragraf pertama. Kuasa penuh dan tertinggi dalam gereja diperoleh uskup Roma atau Paus dengan pemilihan legitim yang diterimanya bersama dengan konsekrasi episkopal. Maka dari itu orang yang dipilih menjadi Paus dan sudah ditandai meterai uskup memperoleh kuasa itu sejak penerimaan pemilihannya. Tetapi apabila orang yang dipilih itu belum mendapat meterai uskup, hendaknya ia segera ditabiskan menjadi uskup. Kanon 333, paragraf pertama. Paus berdasarkan tugasnya tidak hanya mempunyai kuasa di seluruh gereja, melainkan juga mempunyai kuasa berdasar jabatan tertinggi atas semua gereja partikular, jadi keuskupan-keuskupan di seluruh dunia, dan himpunan-himpunannya di paroki-paroki dan juga organisasi-organisasi gerejawi, termasuk juga tarekat-tarekat religius. Dengan itu sekaligus diperkokoh dan dilindungi kuasa para uskup yang dimilikinya sendiri, berdasar jabatan dan langsung atas gereja-gereja partikular yang dipercayakan kepada reksanya atau pelayanannya. Paragraf kedua, Paus dalam menjalankan tugas gembala tertinggi gereja selalu terikat dalam persekutuan dengan uskup-uskup lainnya, bahkan juga dengan seluruh gereja, tetapi ia mempunyai hak untuk menentukan cara, baik personal maupun kolegial, pelaksanaan jabatan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berhimpun di dalam doa. Kita doakan ya arwah Bapak Paus Fransiskus. Kiranya Tuhan ya menerima beliau di sisinya. Dan kita juga mendoakan supaya terpilih Paus yang baru yang dapat memimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin.